Kenapa gue masih bertahan di dunia ini? Salah. Meninggal loh. Selamat datang di warung JLS Kamera. Halo, perkenalkan gue Bayu. Gue founder dari JLS Kamera dan Unlockpedia. Awal mulanya adalah ketika gue kerja pertama kali. Terus gue punya kamera dan itu nggak kepake kamera gue. Gue ngeliat OLX, liat Kaskus, kok ada anak muda gitu, gue lupa namanya. Dia jual kameranya, dijual terus laku, dia jual laku. Akhirnya gue kepikiran, gue jual lah kamera gue. Nyata laku. Terus gue beli lagi kamera, laku lagi. Gue beli lagi, laku lagi. Akhirnya sambil kerja gue sambil berdagang lah gitu. Berjalan waktu kerja sambil dagang. Jadi saya kadang makan siang bilang ke bos, saya mau COD dulu. Bos juga tahu, alhamdulillah. Saya bilang, bos saya mau COD dulu, mau ketemu orang sebentar. Makan siang saya COD, lalu kerja lagi, COD kerja lagi gitu. Akhirnya berpikiran, wah peluang nih, kenapa gua nggak seriusin aja buka toko gitu. Akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. 2018 saya buka toko di STC Senayan. Gua kan jualan tuh dari 2010 tadi ya. Mulai jualan, gue awal jualan digital lah. Gue analog mulai jualan 2015 dulu. Pertama kali 15 jualan analog, kok laku ya? Malah dulu sempet jual lensa analognya gue gratisin tuh. FM2 gitu, gue inget banget. Gue kasih deh, karena dulu body nggak ada harganya. Jadi lensa itu kan kadang gue dapet analog, lensanya yang gue ambil, bodinya nggak pernah gue ambil. Atau bodinya gue taruh aja gitu. Akhirnya 2017-an tuh seingat gue, akhirnya gue cari-cari lagi bodinya, alhamdulillah laku tuh, mulai naik tuh analog tuh. Gitu, akhirnya 2018 buka toko, ya gue seriusan analog juga, digital juga ada, karena toko kan harus ada dua ya. Maksudnya yang datang juga orang digital juga, orang analog juga gitu. Dan gue pernah ngerasain di mana analog tuh rame 2018-19 tuh udah paling top, rame banget. Nggak tahu ya apa karena semuanya pengen coba kali, dan film itu Kodak produksi lagi, Fuji produksi lagi, jadi rame gitu. Oke, gue dapat kamera. Kalau digital ya gue dulu ya nyari-nyari. Jadi caranya tuh nyari-nyari ke forum, nyari-nyari ke FJB, forum jual beli gitu. Dia ada yang jual pemakai. Terus kita hubungin, kita turunin aja dari harga pasar sedikit ya kita ambil gitu. Yang pasti sih barangnya dipastikan tuh benar lah, tidak ada barang curian gitu. Karena berbahaya juga kan. Pernah ngambil dari luar negeri? Pernah dulu. Analog saya beberapa kali ngambil dari luar. Sampai 2019 kayaknya, sampai 2020 ke 2019 saya lupa. Akhirnya nggak ngambil lagi karena dulu ada peraturan kamera bekas tuh dari Jepang tuh nggak boleh masuk. Syarat pertama sih gue kalau dari barang ya, dari fisik ya. Kalau digital tuh gampangnya bodinya harus mulus sih. Karena gue biasanya kalau bodinya mulus, dalamnya sih bagus ya. Karena nggak semua orang kan bisa buka kamera ya digital ya. Jadi pertama itu. Dan kedua kalau rusak parah sampai hasil dipecah ya bisa aja saya terima gitu. Tapi kan pasti harganya lebih murah lah, jauh lebih murah. Kalau analog rusak pun kita terima asal bodinya mulus. Ada bagian-bagian tertentu ada minus plusnya sih. Jadi ada mungkin kalau fungsinya masih bagus bodinya nggak mulus ya, kalau masuk harganya kita ambil gitu. Selain kamera ya, jadi kita banyak aksesoris. Gue banyak banget aksesoris kamera dan mulai gue keluarin lagi kayak landscape atau motor drive. Flash gitu kita jual juga. Kalau lagi nyari mungkin lagi nyari apa namanya tuh filter, kita banyak juga filter, cuman kan banyak ya, jadi baiknya sih bukan baiknya lebih sering saya ngasih pertanyaan nih lagi nyari apa gitu. Kadang suka nanya, Mbak ada nggak filter ukuran sekian nanti saya cariin gitu. Banyak sih peralatan, intinya perlengkapan kamera lah saya yang jual gitu. Tapi second ya. Roll film, roll film saya kebetulan gulung sendiri. Raw film namanya Senayan 200T, base-nya dari Kodak Vision 200T. Jadi itu aja sih, belum stok lagi. Harganya berapa? Harganya 65.000, masih ECN, masih ada remjetnya.
24 exposure gitu. Jadi aman buat pocket. Insya Allah aman buat pocket karena kan saya pastiin itu nggak berat ya kan, yang pertama, yang kedua 24 itu udah saya coba terus di Kumar Pocket aman. Selain JLS kan juga ada Analogpedia. Ini bedanya apa antara JLS sama Analogpedia? Boleh dijelasin nggak? Oke. Awal mula gue bikin Analogpedia kan jelas dulu, baru Analogpedia itu rasa apa ya, kayak ini harus dipisah nih gitu. Karena saat gue posting, contoh gue posting Hasselblad gitu, terus besoknya gue posting Akica, aduh, agak timpang gitu. Akhirnya nggak asik kan, jadi gue mikir, wah gue bikinlah Analogpedia gitu. Yang isinya tuh semua tentang analog sih, apa aja gue taruh di situ gitu. Dari yang murah sampai yang mahal kadang. Dan ternyata betul followersnya beda juga gitu. Ternyata umurnya, segmennya juga beda, jadi gitu Pak. Oke. Kalau pocket-pocketan yang paling laku apa nih? Oke. Biasanya ini sih Pak, paling laku. Ya tipe inilah, banyak jenisnya. Tapi yang mirip-mirip seperti ini. Nah ini kan harganya nggak nyampe 200. Kenapa bisa murah itu? Mungkin karena brand ya, karena dulu saat ini keluar kan ini mungkin tahun 2000-an ya, 2000-an awal. Jadi orang-orang yang mau punya kamera harganya murah, dan ini kayaknya Taiwan atau Cina yang gue kurang tahu. Dia ngeluarin ini, dia mau buat ngalahin pasarnya Fuji film yang seperti ini Pak. Nah ini. Oh ya, hampir mirip ya? Hampir mirip, tapi ini jauh lebih murah. Malah dulu pernah ada di kotaknya harganya 17.000. 17.000 ini harganya. Di kotaknya ada 17.000 gitu. Itu pada saat itu. Nah, tahun itu. Dan ini pernah lihat di kotaknya 70.000-an. Ini 70.000-an. Tapi udah sama film, dia ada kotak, ada filmnya. Lensanya sama. Cuma emang brand sih Pak. Ini bukan Jepang kan? Ini Cina kan? Gitu. Plastik juga. Betul. Jadi kalau menurut saya banyak orang yang ngambil ini, kenapa daripada disposable saya pakai. Jadi dia pakai ini, biasa pakai, hasilnya sama karena lensanya plastik juga. Gitu. Itu kalau kita masukin film ISO 400 bisa? Dia di set default 200 ya? Iya, dia 200. Oh, ISO-nya di 200, betul. Berarti memang harus no flash ya? Nge-flash, dan kalau siang nge-streak banget, soalnya f5,6. Oh, oke. Dan ini f4,5, jadi f-nya f kecil semua. Ini juga sama nih, ini nggak dikasih tahu f-nya berapa, tapi sekitar segitulah. Selain jual secara online dan offline, lu biasa masarinnya lewat apa lagi gitu? Dulu itu kan banyak bazar ya. Kita ada Lowlight, bazar tuh punyanya Mas Jelly Playground. Beberapa bazar juga ada, seperti dulu pernah ada Lala Market dan lain-lain itu. Paling bazar sih Pak. Kalau secara omset di acara bazar tuh lebih gede nggak sih? Betul, yes, lebih gede kalau bazar itu, karena nggak tahu ya, orang buat datang biasanya beli ya, karena buat datang itu kan udah harus punya niat banget kan, datang dia harus nyari. Nah kita tuh sebagai pedagang gimana tuh caranya ngambil itu tuh. Nah biasanya kita kasih diskon, kadang kita ngeluarin edisi khusus Lowlight. Jadi kayak contoh ini sama roll film lebih murah daripada online gitu. Yang pasti sih lebih murah daripada online. Oh, bundling. Yes, bundling, banyak bundling, dan kita banyak ngeluarin beberapa aksesoris yang jarang kita posting di online. Jadi orang masih nyari di situ. Gitu. Omsetnya juga lumayan daripada online. Pernah sehari itu pernah dengar ada yang 70 juta ya. Anggap omset 70 juta ya, keuntungannya lumayan lah gitu. Karena gue yakin sih banyak penggiat analog, kamera analog masih mencari ya apa yang dia pengen gitu. Apalagi produser film juga kan masih banyak yang produksi ya. Yang lokal juga ada, custom, dan dari luar juga banyak gitu. Tapi kalau digital, kalau jualan digital
Insya Allah selama masih ada yang baru, saya kan masih ada. Cara ngerawat kamera yang digital sama analog ada bedanya nggak? Oke. Ya. Kalau perbedaan menurut gua ada. Karena kan jenisnya beda, karena digital dan analog. Pertama yang digital ya, digital itu pertama lo harus punya dry box atau dry cabinet, atau minimal lo punya Tupperware lah di rumah, lo taruh situ. Jangan taruh di atas lemari atau ditaruh di dalam lemari yang ada apa tuh kamper ya. Itu kamper tuh salah satu musuhnya tuh buat kamera. Kalau digital itu tadi lo kira-kira gini, oh gue nggak akan pakai atau gue seminggu lagi pakainya nih. Menurut gue sih cabut aja baterainya. Baterai cabut, memory card lo cabut gitu. Lo pisahin semuanya gitu. Yang kedua, kalau besoknya lo pakai lagi nggak usah dicabut menurut gue. Yang ketiga itu lo harus punya blower, lo gitu, lo push gitu kan. Blower lo bersihin. Yang keempat, setelah lo hunting, jangan langsung masukin ke dry box atau dry cabinet, lo lap-lap dulu tuh kameranya, baru masukin. Dan strapnya yang pasti strapnya lo buka, lo keluarin. Karena strap tuh kadang nempel debu-debu gitu. Nah itu yang berbahaya di dalam dry cabinet. Itu sih kalau digital. Kalau analog, perhatiin kalau ada kameranya ada baterainya, lo cabut. Jangan pernah ada di dalam kamera dalam mungkin sehari 2 hari, jangan pernah. Langsung cabut aja, selalu pakai cabut. Pertama. Yang kedua, kalau kameranya analognya manual gini, maksud manual tuh ada kokangannya. Sering-sering dikokang, jepret gitu. Seminggu sekali lah gitu, kokang jepret. Kok jangan dipakai supaya jalannya lancar gitu, gear-gearnya. Terus, yaudah setelah hunting, pastikan dilap dulu baru disimpan gitu. Sama aja sih sebenarnya sama digital, taruh dari kabinet seperti itu Pak. Ini ya? Itu apa? Kamera apa? Oke, ini kamera 35 mili ya bahasanya, atau 135. Dia kamera yang pakai roll film 35 mili gitu. Jenisnya ini SLR. Nah kalau ini half frame itu setengahnya ya. Jadi dapat 72 frame kalau film 36. Coba kita buka. Nah ini half frame, dia kecil ya. Ini susah. Kita tunjukin, sorry, terdekat. Bentuknya kayak handycam ya? Yes, bentuknya handycam. Apa nih nama kameranya? Samurai X3 ya. Dia dari Yashica. Kyocera. Harga bisa di spill ya? Sekitar sejutaan ini. Jutaan? Sejuta sampai 1,5 lah. Gitu. Unitnya beres, maksudnya fungsi? Kalau unit, kalau kita pas lagi lensanya kurang bagus, ada jamurnya. Tapi kalau di film kan biasanya nggak begitu kelihatan ya. Kecuali ngeblok ada haze-nya, baru dia menurunkan kontras. Kalau yang hitam depan tuh apa? Nikon FM2. FM2 ini, FM2. Range harga? Sekarang Nikon FM2 kalau kondisi mulus, body on-nya bisa 2 juta, 3 jutaan ya. Oke. Gitu. Yang harus diperhatikan sebelum main kamera analog apa nih kira-kira? Secara mungkin budget pasti ya, terus kebutuhannya apa kira-kira? Oke. Nah itu dijawab sama Bapak. Pasti saya tanya, Mas, Kak, Mbak, kebutuhannya apa kalau kamera analog? Kalau kebutuhannya untuk komersil, gue saranin pasti yang bagus sekalian. Contohnya minimal FM2. Tapi kalau Mas saya mau buat main-main doang ya, gue pasti saya saranin nggak sama mahal, yang seperti ini udah cukup gitu. Kalau mau belajar analog, pastikan lo beli sama orang yang lo percaya ya, yang udah terpercaya lah paling nggak. Tanya temen lo, tanya yang udah ngerti. Jangan sampai lo lihat murah harus lo beli, atau lo lihat murah ternyata lo ditipu, barangnya nggak nyampe gitu. Ya hati-hati. Intinya cari yang amanah. Insya Allah garansinya lama gitu.